Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang tergenangnya lapangan dari Stadion Jakarta International Stadium untuk pertandingan perempat final Piala Dunia U17 yang dimainkan semalam antara Argentina versus Brazil yang membuat pertandingan tersebut tertunda selama 30 menit. Awalnya informasi di layar televisi adalah bahwa pertandingan hanya tertunda selama 15 menit. Tapi ternyata penundaan berlangsung selama 30 menit loh teman-teman. Waktu yang cukup lama sebetulnya. Padahal sebelumnya sepengetahuan saya untuk pertandingan Iran lawan Inggris juga hujan lebat tapi drainasenya jalan ya. Nah untuk sementara ini kan kita masih berasumsi ya. Kita belum tahu apa sebetulnya masalah utama sehingga drainasenya tidak jalan. Jadi ya menurut saya wajar saja sih banyak sekali dari teman-teman yang mempertanyakan kok bisa lapangannya tergenang. Padahal kan yang kita mengikuti perkembangan beritanya selama ini bahwa yang dipakai adalah rumput standar FIFA ya seperti itulah ya. Tapi kita kan kaget juga kok ini seperti kita melihat pertandingan-pertandingan Liga 1 ya ketika ada hujan lebat terus drainasenya gak jalan sehingga memang harus dikeluarkan air yang menggenangi lapangan itu secara manual. Nah hal-hal seperti ini kan tentu menjadi pelajaran ya bagi PSSI dan juga bagi Local Organizing Committee ya bahwa ternyata memang ada beberapa hal yang memang harus dilihat secara teliti sebelum ada turnamen besar seperti Piala Dunia U17 ini berlangsung. Jadi mungkin ya hal-hal kecil seperti ini yang tidak diteliti sebelumnya. Tapi saya pikir ya tentu nanti akan ada perbaikan agar nanti Stadion Jakarta International Stadium ini juga bisa dipakai mungkin oleh Persija ya. Karena kan mereka juga adalah tim asal Jakarta. Tapi yang paling penting lagi teman-teman, jangan cuma kita rame-rame bahas soal JIS. Ya memang sih saya juga kaget lapangan tergenang. Kemudian saya ngelihat kok secara manual air itu dikeluarkan ya. Bahkan menjadi sorotan dari media-media di luar negeri kan. Mereka juga mungkin bingung loh. Ini kan turnamen dunia ya, ini kan Piala Dunia walaupun di level U17 kok seperti ini ya. Tapi saya pikir ini kan hal-hal yang bisa saja terjadi ya, apalagi kan Stadion JIS ini kan ya tidak digunakan secara reguler ya sebelumnya ya. Jadi mungkin saja hal-hal ini bisa terjadi dan memang banyak di antara teman-teman yang juga mempertanyakan selain juga lapangan kok bisa tergenang kok atapnya ini tidak ditutup. Nah teman-teman perlu lagi membaca aturannya bahwa atap itu tidak bisa serta-merta ditutup. Jadi harus ada konsultasi terlebih dahulu dengan wasit dan juga dengan Local Organizing Committee ya. Apakah atap ini mau ditutup atau mau dibuka sebelum pertandingan itu berlangsung. Dan jika memang cuaca sangat buruk baru kemudian atap bisa ditutup. Tapi ketika atap sudah ditutup ya gak bisa dibuka lagi. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan kita nih. Buka tutup ya, buka tutup gak bisa seperti itu. Tapi memang ya wajar jika kita penasaran kok gak ditutup kan. Yang kita ingat bahwa Stadion JIS ini kan pakai penutup ya. Jadi ya tentu yang kita pikir wah ini kalau hujan lebat udah ditutup saja atapnya. Tapi kan nggak bisa serta-merta seperti itu. Ya ini adalah turnamen dunia. Ya contohnya ketika ada beberapa pertandingan dimainkan di Bandung ya. Di Stadion Sijalak Harupat kan. Belum juga hujan, sudah gelap ya kan. Sudah ada petir, geledeknya sudah ini keras-keras. Kan pertandingan ditunda. Ya karena seperti itu standarnya dari FIFA. Jadi FIFA memang sangat ketat. Jadi FIFA mementingkan juga keselamatan dari para pemain dan juga tentunya penonton yang hadir di dalam stadion. Nah saya harapkan aturan-aturan seperti ini juga dipakai dong di Liga 1 ya. Tapi kan di Liga 1 kan beda. Lagi hujan lebat pun para pemain tetap bermain. Nah itu kan sebetulnya kan nggak sehat. Nah saya harapkan jadi dari PSSI bisa belajar juga dari apa yang terjadi di Piala Dunia U17 ini. Saya ingat tuh di Jalak Harupat beberapa pertandingan tuh delay dulu, ditunda dulu. Belum juga hujan loh. Tapi bagusnya di Stadion Sijalak Harupat, lapangannya nggak tergenang. Nah artinya drainasenya di sana bagus. Nah tinggal dicek nanti di JIS. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ya bisa diperbaiki. Jadi saya pikir kita juga jangan menghina atau menghujat ya pihak-pihak lainnya teman-teman. Saya pikir nggak baik seperti itu. Karena kita semua ini kan sebangsa setanah air ya. Jadi kita juga harus menyukseskan Piala Dunia U17 ini. Tapi ya selain itu ada hal-hal kritis lainnya juga yang perlu kita pahami, yang perlu juga dibenahi oleh PSSI. Ya artinya dari segi aturan bagi supporter, ya kan akhir-akhir ini kan kita tahu ada 2 atau 3 kali ya kerusuhan supporter, ya kan aturannya seperti apa bagi supporter yang anarkis.
Ya, terus jika mereka melanggar aturan, nah hukumannya seperti apa? Jadi jangan cuma hukuman itu diberikan kepada klub. Klub juga nggak mau dong, supporternya itu rusuh. Betul dong? Klub mana sih yang mau supporternya itu rusuh? Walaupun kadang-kadang juga supporter itu emosi mungkin ya, karena melihat kinerja dari wasit. Nah, jadi saya pikir akan lebih baik lagi dari PSSI, ya buatlah aturan yang jelas, aturan yang ketat. Saya pernah juga menjelaskan soal ini ketika saya membuat konten tentang yang pada saat itu lagi rame-rame tuh. Ya, lagi rame-rame di sosial media tentang kualitas rumput dari JIS. Ada tuh kontennya tuh. Kalau nggak salah di bulan Juli saya buat ya, saya lupa ya. Nah, di sana juga saya jelaskan jangan cuma fokus ke JIS ini. Nih JIS ini sudah, waduh ini sepertinya JIS ini sudah menjadi bahan ini. Ya kan? Jadi JIS aja yang didiskusi, ada hal-hal lain yang lebih penting lagi. Pada saat itu juga saya jelaskan, coba lihat kinerja dari wasit, coba lihat ada beberapa pemain yang memang mendapatkan perlakuan rasis oleh para supporter. Nah, aturan ini seperti apa? Ya kan, para supporter pada istilahnya menghina para pemain secara rasis. Nah, aturannya ini harus ada bagi para supporter. Ya pasanglah CCTV di stadion. Identifikasi supporter-supporter yang memang toksik. Ya kan, nggak perlu juga mereka hadir di dalam stadion karena kita tidak ingin merusak iklim sepak bola Indonesia. Betul nggak teman-teman? Kita sebangsa setanah air ingin sepak bola kita maju. Kita harus dukung kemajuan dari sepak bola Indonesia. Nggak boleh kita merusak sepak bola Indonesia. Dan kita harus mendukung PSSI. Tapi dalam hal ini PSSI pun harus membuat aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan yang ketat bagi para supporter, agar mereka juga tidak semena-mena. Dan saya yakin supporter-supporter yang hadir di stadion itu maunya nonton bola. Ngapain juga mereka mau berbuat rusuh? Tapi kan mungkin saja ada oknum-oknum kan yang merusak. Jika aturannya jelas dan ada sanksi terkait dengan aturan tersebut, saya pikir juga supporter akan khawatir atau takut, nggak akan berbuat rusuh juga. Ya kalau mereka masih rusuh ya harus ada hukumannya sesuai dengan aturan tersebut. Jadi harus jelas, daripada nanti ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi kan. Nah, nanti bisa tertunda lagi liga kita ya. Dan saya harapkan supporter juga jangan begitu dong, ya kan? Jangan menyulitkan juga PSSI gitu. Ya PSSI juga dalam hal ini berat juga gitu. Kenapa sih kalian harus rusuh? Ya kalau kalian maunya rusuh terus ya gimana caranya sepak bola kita akan bisa berkembang, ya gak? Mau itu di Liga 1 kayak Liga 2 kayak Liga 3 kayak. Nah itu soal supporter. Terus soal wasit seperti apa? Kan masih aja ada kesalahan dari wasit. Gimana sih wasit-wasit ini? Masa sih sampai sekarang beberapa wasit gak paham aturan offside? Masa bisa seperti itu sih? Kan ini kan wasit-wasit yang tentu ada seleksinya ya. Nah seleksinya seperti apa nih? Kok mereka gak paham sih bahwa offside itu bukan saat pemain menerima bola, tapi pada saat bola itu dilepas oleh pemain lain yang coba untuk memberikan umpan. Ini kan hal-hal dasar yang seharusnya para wasit ini sudah paham. Kenapa sih sering ada kesalahan? Ini kesalahan yang memang manusiawi atau yang disengaja? Nah hal-hal seperti ini harus diinvestigasi PSSI dan dibuka kepada kita semua. Ya kita juga mau tahu dong. Kalau wasit ini hanya disanksi istilahnya diparkir atau atau diberhentikan untuk sementara, artinya tidak diberikan tugas untuk sementara, saya pikir ya nanti ke depannya mungkin juga mereka akan salah lagi ya. Gimana? Mereka juga manusia kan? Nah tapi kalau kesalahan ini sering terjadi, tentu kita juga bingung loh, kok sering banget ini kesalahan terjadi. Bukan dari satu wasit, tapi dari beberapa wasit. Jadi dalam hal ini saya tidak ingin menghakimi wasit, enggak. Salah dong kalau saya menghakimi wasit. Cuman saya kan mempertanyakan, saya penasaran kok bisa. Banyak sekali wasit yang nggak paham aturan offside. Yang ternyata ketika mereka keliru dalam mengambil keputusan, itu merugikan sebuah tim. Ketika sebuah tim tersebut dirugikan, ada supporter yang hadir di dalam stadion, nah mungkin juga supporter-supporter tersebut emosi. Karena supporter juga melihat mungkin secara langsung lah, itu kan nggak offside. Tapi justru diputuskan offside. Nah hal-hal seperti ini yang menurut saya PSSI harus lebih serius lagi. Membenahi wasit. Kalau nggak, sorry itu liga kita nanti seperti Liga Dagelan gitu. Kok banyak sekali sih kesalahan dari wasit. Ada juga pertandingan-pertandingan di Liga 1 kan seperti itu. Kesalahan keputusan dari wasit. Nah cuma kalau saya banyak bicara, nah pasti nanti saya diserang. Ya Anda ini siapa sih? Anda ini kan bukan wasit. Nah komen-komen goblok dan tolol seperti ini yang kadang-kadang menyulut emosi saya. Ya jelaslah saya bukan wasit. Tapi kan sebagai pengamat saya juga peduli dong dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Saya nggak mau sepak bola Indonesia ini nggak maju. Saya mau maju, lebih hebat lagi. Iya dong, kenapa enggak? Kita semua dukung kemajuan dari sepak bola Indonesia. Saya juga ingin maju kok. Saya sudah lebih dari 20 tahun kok menjadi pengamat. Tapi hari ini saya kecewa banget. Jika wasit-wasit ini belum bisa bekerja secara konsisten gitu loh. Kan mereka ini juga kan profesional.
Dan kita mendukung dong wasit. Kenapa kita harus menghujat mereka juga? Pasti kita mendukung mereka semua. Dan saya juga membuat konten ini bukan untuk bikin rame, enggak. Saya ingin menjelaskan point of view saya. Saya ingin menjelaskan jangan sampai kita hanya rame-rame bahas pada satu topik yang lagi viral, padahal ada hal-hal lain yang lebih penting lagi yang harus dibenahi gitu. Tentu masalah tergenangnya Stadion JIS ini nanti akan bisa diperbaiki, tapi hal-hal lain ini kan juga kritis, ini penting nih. Belum lagi pembinaan pemain usia muda, ya kan? Kompetisi untuk pemain-pemain usia muda, kalau bisa mulai dari kompetisi U14, U16, U19, ini harus ada. Kalau enggak regenerasi pemain kita seperti apa nanti akan stuck. Padahal banyak sekali, saya tahu ya, pemain-pemain yang sekarang ini lagi belajar di SSB ini ingin membela timnas Indonesia. Bagaimana caranya mereka bisa punya kualitas kalau gak ada liganya? Mereka harus bermain secara reguler. Setiap pekan mereka harus bermain secara reguler. Jangan 1-2 bulan aja. Jadi harus ada full competition. Nah, saya yakin juga kok dari PSSI akan bisa mencari sponsor kok. Sekarang ini kan PSSI lagi jalan on the right track nih. Nah, nanti akan ada rencana ya pemakaian VAR. Memang ini teknologi, tapi kalau kualitas wasit kita masih seperti ini, gimana caranya mereka akan paham? Nanti yang ada, setiap pertandingan injury time-nya bisa 15-20 menit, karena banyak sekali waktu yang terbuang untuk pengecekan dari VAR. Dan saya membuat konten ini, ya, untuk mengeluarkan isi hati saya. Terus terang teman-teman, mungkin teman-teman mengira, wah Bung Binder ini hanya mencari sensasi. Enggak, saya peduli banget dengan sepak bola Indonesia. Sejak tahun 2007 itu, saya udah menjadi komentator untuk Liga Indonesia. Padahal pada saat itu saya ingat ya banyak yang lebih milih untuk menjadi komentator dari liga-liga Eropa, tapi saya milih untuk menjadi komentator dari Liga Indonesia karena saya peduli dengan sepak bola Indonesia. Nah, maka itu saya harapkan ke depannya akan ada langkah-langkah yang konkret dari PSSI untuk membuat aturan-aturan yang jelas untuk supporter, kinerja wasit dibenahi, dan tentunya pembinaan pemain usia muda harus lebih intensif lagi. Dan tentu kita semua harus mendukung PSSI untuk bisa bekerja secara baik, dan juga kita semua akan melihat perkembangan yang baik bagi sepak bola Indonesia, teman-teman. Kita support terus perkembangan sepak bola Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.